Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat, selamat datang kembali di channel Cakap Informatika. Materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang mengkaji kritis informasi media sosial. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Mari simak video selengkapnya. Salah satu hal yang paling banyak dilakukan pengguna di media sosial ialah berbagi dan meneruskan informasi yang berharga dan menghibur bagi orang lain. Sebelum membagikan informasi melalui media sosial, kita harus mencermatinya agar tidak meneruskan informasi yang tidak benar. Validasi informasi dibutuhkan untuk menguji kebenaran dan keutuhan dari suatu informasi agar tidak menyesatkan dan menjadi hoax. Berita bohong atau dalam bahasa Inggris disebut dengan fake news atau sering juga disebut dengan hoax adalah informasi yang secara fakta tidak benar. Informasi ini dapat menjadi informasi yang menyesatkan bagi pembacanya. Lantas, bagaimana cara mengetahui suatu informasi termasuk hoax atau tidak? Berikut adalah beberapa cara yang bisa dilakukan, di antaranya adalah menerapkan berpikir kritis, memeriksa sumber informasi, cek and recheck liputan lain, periksa validasi gambar, dan gunakan akal sehat. Untuk memperdalam pemahamanmu mengenai cara-cara yang telah disebutkan tadi, kita akan membahasnya lebih jauh lagi satu persatu. Dimulai dari cara yang pertama, yaitu mengembangkan pemikiran kritis. Salah satu alasan utama penyebaran berita palsu atau berita bohong ialah menciptakan kejutan yang menyebabkan seseorang menjadi emosional, senang, marah, ketakutan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saat membaca suatu berita, kita harus menjaga diri dan tidak terpancing secara emosional. Baca dan pelajari yang dilihat dan didengar secara rasional dan kritis. Pikirkan, mengapa cerita ini ditulis? Apakah untuk meyakinkan tentang sudut pandang tertentu? Apakah akan berujung ke pengiriman uang? Dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah memeriksa sumber informasi. Jika menemukan cerita dari sumber yang belum pernah didengar sebelumnya, kita harus melakukan pencarian dan penggalian informasi. Periksa alamat web halaman yang dibaca. Cermati apakah ada kesalahan ejaan nama pada alamat web ataupun ekstensi web. Domain resmi lembaga Indonesia biasanya berakhiran dengan .go.id, sch.id, ac.id, .go.id. Sedangkan untuk lembaga komersial biasa diakhiri dengan .com. Penggunaan CMS gratis perlu dicurigai sebagai penyebar informasi palsu. Penyebar informasi palsu terkadang membuat halaman web, surat kabar, atau gambar palsu yang terlihat resmi tetapi sebenarnya palsu. Misalnya saja, jika kalian membaca postingan mencurigakan yang berasal dari WHO, kalian harus memeriksa situs WHO sendiri untuk memverifikasi apakah informasi itu benar atau tidak. Sedikit tips, mengecek kebenaran suatu berita dapat dilakukan melalui situs pengecekan berita terpercaya seperti turnbackhoax.id. Cara yang ketiga adalah dengan melakukan cek and recheck dari liputan lain. Berita ataupun informasi yang dapat dipercaya biasanya akan diberitakan oleh berbagai media massa yang kredibel. Oleh karena itu, kita sebaiknya melakukan pengecekan di media atau liputan lainnya. Poin pengecekan mungkin bisa seperti contoh, apakah ada media lain yang memberitakan informasi tersebut? Apakah yang dikatakan sumber lain tentang itu? Pengecekan berita dapat dimulai dengan melihat liputan di media utama yang mainstream, karena media profesional mainstream memiliki pedoman editor yang ketat dan jaringan luas dengan wartawan yang sangat terlatih. Cara berikutnya adalah cek validitas gambar. Saat ini, perangkat lunak pengeditan gambar atau foto sudah sangat canggih dan memudahkan penggunanya untuk membuat gambar palsu yang kelihatan seperti aslinya. Berita bohong biasanya mencantumkan gambar-gambar yang telah disunting dengan tujuan memprovokasi pembaca atau mengambil gambar lama yang seolah-olah terlihat seperti gambar baru. Untuk mendeteksi validitas gambar, kamu dapat menggunakan tools seperti Google Image Search untuk memeriksa dari mana gambar berasal dan apakah itu telah diubah atau tidak. Google Image Search dapat kamu akses pada alamat image.google.com. Cara yang terakhir adalah dengan menggunakan akal sehat. Berita bohong dirancang untuk memberikan kejutan atas harapan, ketakutan, dan emosi kita.
Oleh karena itu, kita dapat menggunakan akal sehat untuk mengetahui apakah informasinya itu bohong atau tidak. Misalnya saja, kita mendapat hadiah sebuah mobil tanpa pernah merasa mengirimkan undian apapun. Nah, bisa jadi ini adalah oknum yang sedang mencoba menipu kita melalui informasi yang palsu. Sekarang kamu telah mengetahui cara untuk mengidentifikasi berita bohong atau hoax. Selanjutnya, apabila kalian menemukan berita bohong atau hoax, kamu dapat melaporkan berita tersebut melalui fitur yang tersedia di setiap media sosial. Seperti contoh pada platform Instagram. Pada platform Instagram, kamu dapat memilih fitur laporan. Selanjutnya, kamu dapat memilih alasan mengapa melaporkan akun tersebut. Berikutnya, kita akan berlatih untuk mengkaji kritis berita dari media sosial melalui aktivitas individu DSI K801 yang bisa kalian temukan pada buku paket informatika kelas 8 Kemendikbud halaman 251. Selamat mengerjakan, jangan lupa belajar, dan sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.